Halo semuanya, nama saya Talita. Halo, saya Juana. Berdiri saya di sini menjelaskan. Halo semuanya, saya Nurhayati dari PKJC. Hai, saya Syifa ingin menjelaskan tentang Prestasikan dan ingin membahas tentang teknologi jaringan. komputer dan telekom. Bahas tentang topologi jaringan dan Topologi jaringan dan fundamental server. Apa sih itu tentang teknologi jaringan komputer? Mari kita bahas. Teknologi jaringan komputer merupakan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling menukar data. Nah, tujuan dari teknologi jaringan komputer ini ialah agar bisa mencapai tujuannya pada bagian dari setiap jaringan komputer untuk bisa memberikan dan meminta layanan. Komputer ini juga memiliki dua atau lebih komputer yang saling terhubung antara satu sama lain dan dapat berbagi data maupun komunikasi data. Komputer ini juga dapat terhubung ke jaringan menggunakan kabel maupun tanpa kabel. Sebelum saya membahas tentang yang lain, yang pertama-tama saya ingin membahas 4 jenis dari jaringan komputer dan telekomunikasi. Jenis yang pertama yaitu ada jaringan berkabel yang disebut dengan wireline. Yang kedua adalah jaringan tanpa kabel atau yang disebut dengan wireless. Yang ketiga jaringan menggunakan modem, dan yang terakhir adalah komunikasi dengan satelit. Saya membahas dari 4 jenis tersebut. Yang pertama-tama saya ingin membahas terlebih dahulu tentang jalur berkabel. Jalur berkabel atau wireline merupakan jaringan komputer dari telekomunikasi antar perangkat yang saling terhubung menggunakan kabel. Jenis sambungan ini dapat terlihat secara fisik karena penggunaan kabel yang dapat dilihat ataupun dapat disentuh. Selain ini juga ternyata mempunyai 3 jenisnya masing-masing loh. Yang pertama ada kabel koaksial. Kabel koaksial merupakan sejenis kabel yang memiliki 2 penghantar konduktor berupa kabel solid dari bahan tembaga sebagai inti dilapisi dengan sekat isolator dan dililit kembali oleh penghantar berupa kabel serabut tembaga atau aluminium sebagai penghantar bagian luar. Dan yang kedua yaitu ada kabel twisted. Kabel twisted pair bisa diterjemahkan sebagai model kabel dengan 2 konduktornya digabungkan dengan tujuan mengurangi atau bahkan meniadakan dari gangguan elektromagnetik yang ada di luar. Kabel tersebut dikategorikan menjadi UTP atau Unshielded Twisted Pair dan STP Shielded Twisted Pair. Dan yang terakhir, yang ketiga, kabel secara optik atau bisa disebut dengan fiber optik. Fiber optik merupakan kabel yang dibuat menggunakan bahan dari kaca atau plastik sangat kecil yang memiliki ukuran 120 km. Kabel ini dapat mentransmisikan data lebih cepat dari kabel lainnya termasuk coaxial atau twisted pair. Saya sudah membahas tentang jalur berkabel atau disebut juga wireline. Di sini saya ingin membahas jenis yang kedua yaitu jaringan tanpa kabel atau yang bisa disebut juga dengan wireless. Jaringan tanpa kabel mengganti kabel dengan media lainnya, misalnya menggunakan sinar inframerah, gelombang radio, gelombang mikro, dan bluetooth. Dan yang ketiga yaitu ada jaringan menggunakan modem. Jaringan modem merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan lokal area network dengan jaringan internet. Modem dapat mengubah komunikasi 2 arah dari sinyal digital menjadi sinyal analog ataupun sebaliknya. Media perantaranya jenis-jenis modem pada jaringan internet adalah modem tanpa kabel. Yang kedua modem yang menggunakan media kabel. Dan yang ketiga ada modem eksternal dipasang di luar komputer atau ditancapkan pada slot USB, dan modem internal. Komunikasi dengan satelit. Komunikasi tanpa kabel dapat dilakukan dengan menggunakan satelit sebagai pemancar, penerima, dan penguat. Di sini yang kedua, saya ingin membahas tipe kabel pada jaringan komputer dan telekomunikasi. Jaringan komputer dan telekomunikasi menggunakan kabel khusus yang berbentuk dengan kabel untuk mengalirkan listrik. Berikut merupakan penjelasan tentang tipe kabel pada jaringan komputer beserta telekomunikasinya. Yang pertama yaitu ada kabel Starlight. Pada kabel UTP dengan susunan kabel Starlight dengan cross memiliki 8 warna. 8 warna yang berbeda. Warna kabel yang pertama yaitu ada orange, putih orange, hijau putih hijau, biru putih biru, coklat putih coklat. Starlight adalah kabel yang memiliki ujung awal dengan ujung akhir terdapat urutan pin yang sama. Tipe kabel ini umumnya digunakan untuk hubungan 2 perangkat yang berbeda. Nah, tipe kabel yang kedua yaitu adalah kabel cross atau yang bisa dibilang dengan cross server. Kabel cross adalah kabel yang memiliki susunan pin yang berbeda antara ujung awal dan ujung akhir. Kabel jenis ini digunakan untuk menghubungkan 2 perangkat yang sama atau sejenis. Fungsi kabel cross secara langsung, yang pertama menghubungkan 2 buah komputer secara langsung, yang kedua mengkoneksikan 2 buah switch, yang ketiga mengkoneksikan 2 buah hub, yang keempat mengkoneksikan switch dengan hub, dan yang terakhir yang kelima mengkoneksikan komputer dengan router. Kita akan membahas tentang ujung awal, ujung akhir dari warna masing-masing tersebut. Pertama dari ujung awal. Warna ujung awal urutan yang pertama yaitu ada putih orange dengan warna orange, yang kedua ada putih hijau dan berwarna biru, sedangkan putih biru dengan berwarna hijau, dan sedangkan putih coklat dengan warna coklat. Ujung akhir kabel cross ialah warna yang pertama yaitu putih hijau dengan warna hijau, putih orange dengan warna biru, putih biru dengan warna orange, dan sedangkan putih coklat tentunya dengan warna coklat. Teknologi jaringan yang terakhir
Yang ketiga yaitu crimping kabel. Crimping kabel merupakan proses di mana sebuah kabel jaringan diproses agar mampu menjadi sebuah kabel jaringan yang utuh ataupun sempurna. Atau singkatannya, crimping adalah cara membuat kabel jaringan. Proses crimping menggunakan alat yang disebut dengan tang crimping dan LAN tester. Nah, dari crimping kabel ini dia mempunyai dua tipe loh. Tipe yang pertama ada pengkabelan Starlink. Yang kedua yaitu ada tipe perkabelan cross. Nah, jadi kita akan membahas dulu tentang tipe perkabelan Starlink. Untuk membuat kabel Starlink diawali dengan mengupas atau pelindung kabel UTP, lalu diatur agar lurus kalau kabel di dalamnya. Urutkan posisinya berdasarkan diagram kabel Starlink. Potong ujung kabel dengan gunting agar rata menjadi tipe perkabelan cross. Untuk kabel cross juga sama seperti langkah yang di atas, hanya berbedanya harap perhatikan salah satu ujung yang berbeda. Adapun standar perkabelan ini yang dijaminkan adalah maksimal 100 meter. Di atas 100 meter kemungkinan akan mengalami loss. Ya, saya akan menjelaskan perangkat pendukung jaringan komputer dan telekomunikasi. Perangkat pendukung jaringan komputer sebagai berikut. Pertama yaitu akses lain, yaitu perangkat yang memancarkan sinyal yang dipancarkan dan profil untuk membuat jaringan. Perangkat yang kedua yaitu BIRD, perangkat yang berfungsi untuk memperluas jaringan, membentuk jaringan yang lebih luas sehingga bisa dipergunakan untuk perangkat lain. Perangkat yang ketiga yaitu switch, yaitu perangkat yang digunakan untuk menyatukan kabel network dari tiap stasiun, server, atau perangkat lain. Perangkat keempat yaitu kabel jaringan, yaitu media penghubung antara komputer dengan komputer atau komputer dengan perangkat jaringan lainnya. Perangkat yang kelima yaitu konektor, yaitu alat yang menghubungkan kabel network adapter. Perangkat keenam yaitu modem, yaitu perangkat yang menghubungkan user ke internet. Perangkat yang ketujuh yaitu network interface card, yaitu perangkat jaringan yang menghubungkan kiriman data dari perangkat satu ke perangkat lainnya dalam sebuah jaringan. Perangkat yang kedelapan yaitu router, yaitu perangkat yang berfungsi untuk mempertemukan dengan cara menerima sinyal dengan segmen jaringan lalu memancarkan kembali dengan kekuatan yang sama dan dengan sinyal asli pada segmen kabel yang berbeda. Perangkat yang kesembilan yaitu router, yaitu perangkat jaringan yang bekerja menghubungkan berbagai pelayaran. Perangkat yang ke-10 yaitu switch, yaitu perangkat yang memiliki fungsi dasar yang bersama dengan perbedaannya. Cara kerja switch lebih mirip dibandingkan yang ke-11 yaitu wireless card, yaitu perangkat yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung ke jaringan Wi-Fi dan tanpa kabel. Pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Jenis-jenis topologi jaringan komputer beserta kelebihan dan kekurangannya. Jenis topologi komputer memiliki 6 jenis. Jenis yang pertama yaitu ada topologi ring. Topologi ring memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama dari topologi ring yaitu biaya instalasi murah, performa koneksi cukup baik, proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah. Kekurangan topologi ring, jika terjadi masalah troubleshooting, jaringan ini terbilang rumit, sangat rentan terjadi tabrakan arus data. Jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi jaringan akan terputus. Jenis yang kedua yaitu topologi bus. Topologi bus memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang kedua dari topologi bus yaitu menambah clean atau workstation baru mudah dilakukan. Mudah digunakan, sangat sederhana. Biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Kekurangan topologi bus, sering terjadi tabrak arus data. Proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien. Topologi bus yang pertama sulit untuk dikembangkan, yaitu topologi mesh. Topologi mesh memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang ketiga dari topologi mesh yaitu bandwidth limitnya sangat besar. Security data pada topologi ini sangat baik. Tidak terjadi tabrak arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Kekurangan topologi mesh, kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena banyak menggunakan kabel. Instalasinya sangat rumit. Topologi star. Topologi star atau topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang, di mana umumnya menggunakan hook atau switch untuk koneksi antar klien. Kelebihan topologi star yaitu jaringan topologi ini tetap berjalan meski salah satu komputer klien bermasalah. Tingkat keamanan data pada topologi ini sangat baik. Kekurangan topologi star yaitu topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi tree. Umumnya topologi tree digunakan untuk interaksi antar hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Kelebihan topologi tree dapat mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Topologi pair adalah topologi yang sangat sederhana karena hanya menggunakan dua komputer.
Umumnya topologi pair-to-pair menggunakan satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar saling berbagi data. Kelebihan topologi pair-to-pair diantaranya yaitu biaya instalasi sangat murah, proses instalasi mudah, tiap komputer bisa berperan sebagai server atau client. Kekurangan topologi pair-to-pair diantara lain yaitu sangat sulit dikembangkan, security dalam topologi ini sering bermasalah,